Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Nurhalifa dengan nomor NPM 2001-27038 dari Prodi Perbankan Syariah A1 Pagi. Saya dari mahasiswi semester 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah tentang Al-Qard Al-Hasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian Al-Qard. Al-Qard adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya. Pinjaman seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak ada riba. Karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Pembahasan yang kedua yaitu sumber hukum dalam Islam. Di antaranya seperti dalam firman Allah yang telah digambarkan secara umum mengenai pinjam-meminjam yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2 yaitu yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengatakan bahwa ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan satu sama lain. Banyak pekerjaan yang tidak bisa dipikir seorang diri dengan konsep tolong-menolong, semua pekerjaan akan lancar. Allah SWT memerintahkan untuk hidup saling tolong-menolong dan membina kebijakan, yaitu segala ragam maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan kepada penegakan takwa, yaitu mempererat hubungan dengan Allah dan mencegah tolong-menolong atas perbuatan dosa serta yang dapat menimbulkan permusuhan yang menyakiti sesama manusia. Yang ketiga yaitu rukun dan ketentuan syariah. Rukun Al-Qard Hasan. Salah satu transaksi dalam ekonomi Islam adalah Al-Qard Al-Hasan dan tentulah memiliki rukun. Adapun rukun yang harus Al-Qard Al-Hasan penuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang yang meminjamkan pinjaman atau muqtarid. Yang kedua, pihak yang memberi pinjaman atau muqrid. Yang ketiga yaitu objek akad yang merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman atau dana atau qard. Yang keempat yaitu ijab qabul atau sikhah, perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberikan barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman. Bahasan selanjutnya tentang ketentuan syariah. A. Pelaku harus cakap hukum dan balik. B. Objek akad, yaitu 1. Jelas nilai pinjaman, ada waktu pelunasannya. Kedua, peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Tidak boleh diperjanjikan akad ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam diperbolehkan memberikan sumbangan secara sukarela. Yang ketiga, apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai, maka dapat dikenakan denda. Yang keempat, ijab qabul ada pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Bahasan yang keempat yaitu syarat-syarat Al-Qard Al-Hasan. 1. Pihak yang meminjam atau muqtarid. Pihak yang meminjam adalah seseorang yang meminjam sejumlah uang atau harta kepada orang lain untuk digunakan sementara waktu dan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa peminjaman haruslah mempunyai kriteria yang sempurna sebagai syarat penting untuk melakukan pinjaman menurut syarat, yaitu 1. Layak menjalankan perniagaan adalah orang yang syah menurut syarat untuk melakukan muamalah walaupun orang tersebut buta, akan tetapi ia tetap syah menjalankan perniagaan dan boleh meminjam. Yang kedua, mampu membayar kembali, artinya setiap orang yang berhak meminjam hendaknya harus disepakati terlebih dahulu bahwa ia adalah orang yang mampu membayar kembali pinjaman tersebut. Yang ketiga yaitu orang yang bangkrut atau muflis. Orang yang telah diketahui bangkrut dalam suatu usaha diharuskan memohon pinjaman, karena orang yang bangkrut itu masih mampu mengurus hartanya. Orang yang bangkrut itu terpaksa mengakhiri usahanya. Keterpaksaan itu karena hartanya bukan pada dirinya. Situasi yang demikian, maka orang muflis masih ada peluang untuk mampu bangkit dari kebangkitannya. Yang keempat, meminjam untuk pembelanjaan hidup.
Apabila kebutuhan tidak mencukupi dari hasil penghasilannya, maka dibolehkan untuk memohon pinjaman pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini memberikan isyarat mencari pinjaman adalah sebuah solusi dan jangan pasrah. 2. Pihak yang memberi pinjaman atau muktorid. Seseorang yang memberikan pinjaman yang berbentuk uang atau harta miliknya untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkannya. Dan ini memiliki syarat tertentu dalam hal memberi pinjaman. Antara lain yaitu 1. Ahli tabaruk, yaitu orang yang layak memberi sumbangan dan harus melakukan perniagaan seperti muamalah, jual beli, pinjaman, sewa menyewa, dan gadai-menggadai. Yang kedua, pemilik yang benar. Yang memberikan pinjaman juga harus benar terhadap harta yang dipinjamkannya dan harta tersebut diperoleh dari yang halal. Kepemilikan juga suatu yang dimiliki dan juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu kecuali adanya halangan syara. 3. Dana atau kon. Objek akad yang merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang diperkenaan dengan objek yaitu uang. Menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan, barang yang sah dipinjamkan dalam Al-Qur'an Al-Hasan adalah setiap barang yang bisa diperjualbelikan, yang dapat ditakar dan dapat ditimbang setiap barang seperti emas, perak, makanan, dan juga sah pada barang-barang kimia. 4. Ijab qabul atau fikham. Lafaz akad adalah ijab qabul. Ijab qabul merupakan gabungan dari dua kata ijab dan qabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.